Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dari Fakultas Psikologi Kampus Harapan Indah. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang ragam bahasa Indonesia guna memenuhi ujian akhir semester. Bab pertama adalah tentang pendahuluan dan latar belakang bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional serta bahasa negara bangsa Indonesia. Bahasa ini sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu sebelum Belanda menjajah Indonesia. Kemudian banyaknya penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan ataupun rumus besar bahasa Indonesia, itu juga mempengaruhi. Kemudian pengetahuan tentang ragam bahasa Indonesia cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh. Perumusan masalah yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ragam bahasa? Menurut Basman dalam buku Sri Matata bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Sedangkan menurut Minto Rahayu, ragam bahasa terjadi karena adanya ragam wilayah pemakaian dan bermacam-macam penutur. Kemudian apakah faktor terjadinya ragam bahasa? Ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ragam bahasa, yaitu diantaranya faktor geografis, di mana wilayah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, di mana bangsa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih dan terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa. Jadi faktor geografis tentunya sangat berpengaruh. Ketika ada orang Jawa dengan orang Sumatera, contohnya itu juga pasti akan mempengaruhi adanya ragam bahasa. Selain faktor geografis, ada juga faktor sosial, dan yang ketiga adalah faktor sejarah. Nah, perkembangan masyarakat juga sangat mempengaruhi adanya ragam bahasa karena faktor sejumlah ragam yang ada. Ya. Bahasa yang beraneka ragam ini adalah bahasa Indonesia karena ciri dan kaidah tata bunyi, pembentukan kata, tata karma umumnya sama. Jadi itulah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ragam bahasa. Kemudian untuk yang ketiga adalah apa saja macam-macam ragam bahasa. Nah, kalau kita sebutkan, itu ada beberapa macam ragam bahasa, di antaranya ragam bahasa yang dilihat dari cara penuturannya. Jadi ketika kita berbicara ya, dengan intonasi kita, nah itu juga mempengaruhi. Yang pertama adalah ragam dialek. Dialek kita antara orang satu daerah dengan daerah yang lain sudah pasti beda. Contoh, dialek antara orang Jawa dengan orang Sunda juga udah pasti beda. Kemudian ragam terpelajar. Nah, ragam terpelajar ini juga termasuk dalam jenis dari cara penuturannya, karena biasanya antara orang-orang terpelajar dengan orang-orang biasa, katakan yang tidak sekolah, sudah pasti ada perbedaan dari cara berbicara. Kemudian ada ragam baku, artinya pembicaraan kita itu benar-benar menurut kaidah yang ada, ya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat ada ragam tidak baku. Nah, ragam tidak baku di sini artinya kita bebas untuk memilih kata, ya, jadi tidak terpaut atau terpaku, harus mengikuti kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Yang namanya komunikasi udah pasti ada ucapan, ya, makanya kita sebut dengan ragam lisan. Nah, ragam lisan ini juga sering terjadi, diantaranya yaitu tadi ketika kita menjelaskan dengan bahasa kita, bahasa sehari-hari, dengan ketika kita formal itu udah pasti beda.
ragam yang lain adalah ragam tulis, karena yang namanya komunikasi itu bisa dengan lisan dengan tulisan. Nah, ragam tulis juga sering terjadi di sini. Nah, adapun ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan juga di sini terpengaruh, di antaranya ragam sosial, ya, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Ya, itu tadi bermacam-macam ragam. Manfaat kita mempelajari ragam bahasa itu ada dua, di antaranya adalah manfaat teoritis, yaitu memberikan informasi tentang berbagai macam ragam bahasa yang ada di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah manfaat praktis. Untuk manfaat praktis ini diantaranya yang pertama, penulisan makalah bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Dan makalah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam berkomunikasi melalui variasi bahasa atau ragam bahasa. Kesimpulannya adalah ragam bahasa itu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dengan lawan bicara, orang yang dibicarakan, dan menurut medium berbicara. Nah, ragam bahasa ini timbul karena latar belakang, letak geografis, sosial, dan sejarah. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Demikian penjelasan tentang ragam bahasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.